Mbak perkenalkan terlebih dahulu diri identitas Anda secara singkat ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ananta Fauzia, bisa dipanggil Ananta. Saya merupakan lulusan dari S1 Akuntansi Universitas Riau. Selama berkuliah, saya tidak hanya sekedar berkuliah saja, tetapi saya juga aktif di organisasi kampus seperti Himpunan Mahasiswa Akuntansi, dan juga sempat mengikuti berbagai kepanitiaan baik itu tingkat nasional, fakultas maupun di tingkat jurusan. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya bisa jelaskan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari kamu, Caca? Baik Pak, menurut saya kelebihan saya punya itu saya memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga saya tidak suka menghadap kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Lalu saya merupakan seorang yang mempunyai bidang untuk mempelajari mengenai teknologi baru sehingga dapat membantu saya mengerjakan kerja yang perusahaan berikan nantinya. Dan kekurangan yang saya miliki itu adalah saya merupakan seorang yang ceroboh, sehingga untuk mengatasi hal tersebut saya selalu melakukan pemeriksaan ulang setelah melakukan kerja yang telah saya selesaikan. Tahu ya tentang diri kamu, mungkin kalau lebih jelas ini apa sih yang kamu tahu tentang posisi yang sedang kamu lamar? Proses lama itu harus sampai selesai. Dan saya karena kalau saya melakukan hal tersebut, terus itu fokus pada melakukan juga mengevaluasi serta mengelola risiko dalam perusahaan. Dan juga selain menentukan risiko, posisi ini juga melakukan audit internal untuk menilai efektivitas internal yang sesuai dengan perusahaan yang saya lakukan. Perusahaan kami bergerak di bidang finance, jadi apa sih yang bisa kami itu harus melakukan? Perkenalkan, nama saya Julian Sedina, biasa dipanggil Umi. Sekarang saya tinggal di perumahan Kertapaulen, D9, Jalan MK, Kota Bandung. Dan saya merupakan graduate jurusan akuntansi dari Universitas Riau. Dan selama saya kuliah, saya pernah mengikuti organisasi yaitu Badan Keorganisasian Islam Mahasiswa. Bolehkah saya tahu kelebihan dan kekurangan? Baik, saya merupakan pribadi yang bertanggung jawab atas tugas yang saya emban. Seperti saya mengerjakan tugas lewat kuliah, saya tepat waktu dalam mengerjakan. Dan saya juga merupakan pribadi yang teliti. Jadi jika ada tugas, saya akan memeriksa ulang kembali sampai hasil tugas tersebut akurat. Kemudian kekurangan saya yaitu saya merupakan orang yang pelupa. Nah, namun saya dapat mengatasinya dengan membuat catatan baik itu di HP maupun di tulisan tangan saya. Jadi saya tidak lupa.
rapat pada pagi hari ini yang dimulai dari saya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan mengenai perencanaan acara. Jadi, acara yang akan kita buat adalah konser musik jazz Indonesia. Kenapa sih kita memilih konser musik jazz ini? Nah, jadi event-event nasional seperti Java Jazz Festival, kemudian Bali Jazz, itu sering digelar agar semakin memperkenalkan musik jazz di seluruh kalangan. Nah, untuk merealisasikan hal semacam ini, kami merancang suatu kegiatan konser musik jazz skala nasional yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, kemudian tema dari acara ini yaitu Jazz with You. Tujuan dari kegiatan ini dilakukan yaitu agar para pecinta musik jazz ini lebih bisa mengerti perkembangan musik jazz di negara kita, dan juga agar para pecinta musik di Indonesia itu lebih mengerti dan bisa dengan cepat mempelajari musik jazz itu sendiri. Nah, selanjutnya peserta dari konser musik jazz ini yaitu seluruh masyarakat umum, dan sasaran penonton konser musik ini yaitu kisaran 18 sampai 50 tahun dengan persentase umur 18 sampai 25 itu 60%, kemudian 26 sampai 35 itu 30%, dan 36 sampai 50 itu 10%. Jadi lebih dominan anak-anak muda. Nah, kemudian konser ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 di Gedung MTQ. Nah, alur kegiatan acara ini dimulai dari penugasan kepada kepanitiaan, yaitu merencanakan kerja kepanitiaan dengan menyiapkan terinduk, lalu rapat koordinasi tingkat manajemen, setelah itu penyiapan penyusunan kegiatan dan anggaran, dan juga koordinasi bersama. Nah, setelah itu kita masuk ke persiapan pelaksanaan. Yang kedua, dimulai dengan pengajuan dana, kira-kira berapa sih dana yang akan dipakai, kemudian diajukan. Lalu penyiapan tim dan konser, dan kesiapan kehadiran para peserta. Nah, tahapan yang ketiga yaitu acara pembukaan. Acara ini dimulai dengan susunan acara, kemudian sambutan oleh ketua pelaksanaan, dan pemotongan pita. Nah, acara yang keempat yaitu kegiatan inti dari konser ini, yaitu ada hiburan konser jazz, kemudian pengenalan musik jazz, dan memberi kesenangan pada penonton, dan hiburan jazz, kemudian ditutup dengan penutupan dan pertanggungjawaban oleh kepanitiaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke susunan acara kegiatan. Yang pertama, penyebaran tiket yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November sampai 10 Desember 2023. Tempat penyebaran tiket ini ditentukan oleh kepanitiaan, kemudian penanggung jawabnya yaitu ketua, dan juga koordinator kesekretariatan. Keberhasilannya ini diukur dengan tingkat kesesuaian dan ketelitian antara data yang dikumpulkan dengan kenyataannya. Nah, yang kedua yaitu open gate. Nah, open gate ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 14 WIB yang akan dilaksanakan di Gedung MTQ. Penanggung jawab dari open gate ini yaitu ketua panitia dan koordinator seksi acara. Keberhasilan ini diukur dari tingkat kehadiran penonton. Jadi berapa persen penonton yang hadir, dan juga berapa persen kelancaran dan ketertiban acara ini. Nah, yang ketiga yaitu pembukaan konser dari band indie dan pembagian door prize dari sponsor. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 dan juga pukul 17 WIB di Gedung MTQ. Penanggung jawab ini dari ketua kepanitiaan, koordinator seksi acara, dan koordinator seksi sponsor. Keberhasilan acara ini hampir sama dengan open gate tadi, yaitu diukur dengan tingkat kehadiran penonton, tingkat kelancaran, ketertiban pelaksanaan, dan seberapa antusias penonton konser Jazz with You ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu acara inti dari konser musik Jazz with You yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 pada pukul 19 di Gedung MTQ. Penanggung jawab dari acara ini yaitu ketua panitia
dan koordinator seksi acara, dan tingkat keberhasilan acara ini diukur sama seperti yang ketiga tadi. Kemudian yang kelima yaitu acara hiburan dari band indie dan pembagian prize dari sponsor yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember pukul 22 di Gedung MTQ. Yang bertanggung jawab dalam acara ini yaitu ketua panitia, koordinator seksi acara, dan juga koordinator seksi sponsor. Tingkat keberhasilannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keenam yaitu pengisian acara oleh artis ibu kota yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember pukul 23 sampai 00 di Gedung MTQ. Penanggung jawab dari acara ini yaitu ketua panitia dan koordinator seksi acara. Nah, yang terakhir yaitu acara penutupan. Nah, acara penutupan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 00 WIB di Gedung MTQ. Nah, yang bertanggung jawab dalam acara ini yaitu ketua panitia dan koordinator seksi acara. Tingkat keberhasilan acara ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu rundown acara konser Jazz with You. Nah, acara yang pertama yaitu Open Gate. Nah, Open Gate ini dilaksanakan pada pukul 14 sampai 18 WIB di Gate A Gedung MTQ. Pengisi acaranya yaitu MC. Kemudian acara yang kedua yaitu pembukaan yang akan dibawakan oleh band indie pada pukul 17 sampai 17.30 WIB. Nah, kemudian acara yang ketiga yaitu pembagian door prize yang dibawakan oleh MC pada pukul 17.45 sampai 18.15 WIB. Nah, acara yang keempat yaitu hiburan yang dibawakan oleh band indie pada pukul 18.15 sampai 19 WIB. Kemudian acara yang kelima yaitu acara inti dari konser jazz ini yang dibawakan oleh Raisa, Tulus, Afgan, dan juga Glenn Fredly pada pukul 19 sampai 22 WIB. Acara yang keenam yaitu hiburan lagi dari band indie pada pukul 22 sampai 22.30 WIB. Nah, acara yang ketujuh yaitu pembagian door prize yang dibawakan oleh MC pada pukul 22.30 sampai 23. Dan acara yang terakhir yaitu acara inti sekaligus penutup yang dibawakan oleh Raisa, Tulus, Afgan, Glenn Fredly, dan MC pada pukul 23 WIB sampai selesai. Nah, baik, sekian presentasi perencanaan acara dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan. Saya dari divisi perlengkapan akan menyampaikan progres dari divisi perlengkapan. Nah, di divisi perlengkapan ini kami bertugas untuk menyiapkan lokasi acara untuk melaksanakan kegiatan. Nah, untuk acara ini kami akan menyewa lapangan khusus teknis dan baru. Lalu kami juga akan menyiapkan fasilitas dan dekorasi yang dibutuhkan selama acara berlangsung. Nah, data yang kami dapat, kami sudah menyewa dekorasi panggung, kursi stand, kursi podium, kursi bawah, juga pakai data India. Dan divisi perlengkapan ini juga merangkap pada divisi keamanan. Adapun tugas dari divisi keamanan ini, kami selama acara berlangsung, kami akan melakukan pengamanan dan pengawasan saat acara berlangsung. Lalu kami juga akan mengajukan perjanjian untuk mengadakan kegiatan keramaian kepada terkait pihak Polres ataupun Polsek. Lalu kami juga akan mengajukan permohonan bantuan pengamanan kepada Polres, Polsek, dan juga Polres. Untuk anggaran divisi perlengkapan dan keamanan ini sudah kami susun dan juga sudah kami laporkan kepada bendahara dan kami juga melaporkan LPJ kepada ketua umum. Sekian dari divisi perlengkapan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai progres divisi saya, yaitu penjualan sponsor. Nah, tujuannya yang pertama yaitu mencapai target penjualan tiket, yang kedua mendapatkan sponsor yang sesuai dengan target. Selanjutnya adalah target sponsor dan target penjualan tiket. Nah, dengan target penonton ini dengan kisaran umur dari 17 tahun sampai 40 tahun. Sementara target penjualan tiket yaitu 2.900 penonton
dengan ketentuan yaitu tiket silvernya sebanyak 1.600, tiket goldnya sebanyak 800, dan tiket platinumnya sebanyak 500. Dengan ketentuan harga tiket silvernya 200.000, tiket goldnya 300.000, dan platinumnya 450.000. Selanjutnya ada strategi penjualan. Dari sini itu ada 3 strategi penjualan. Yang pertama penjualan langsung, penjualan online, dan melalui agen. Nah, kalau penjualan langsung itu kita bisa menjual stand penjualan pada saat event-event. Contohnya seperti acara Car Free Day yang diadakan setiap minggunya. Nah, di situ kita bisa menyewa stand untuk berjualan tiket. Nah, sementara untuk yang online, penjualan online ini bisa melalui situs web, media sosial, dan marketplace online. Dan penjualan melalui agen, yaitu kita bisa bekerja sama dengan agen perjalanan atau agen penjualan tiket untuk menjual tiket konser kita. Selanjutnya ada strategi sponsor. Nah, di sini kita memiliki 3 strategi. Yang pertama, mencari sponsor yang sesuai dengan target. Yang kedua, mengembangkan paket sponsor yang menarik dan bermanfaat. Dan yang ketiga, mengelola hubungan baik dengan sponsor. Nah, di sini kita memiliki target sponsor yaitu 10 sponsor dari brand atau perusahaan. Contohnya seperti Telkomsel, Honda, Xiaomi, Gojek, dan lainnya. Oke, di sini kita menawarkan paket sponsor ada 4 paket. Yang pertama paket silver, yang kedua paket gold, yang ketiga paket platinum, dan paket titanium. Nah, paket silver ini bernilai 40 juta dengan keuntungan yaitu memasang logo brand di poster atau spanduk. Nah, paket gold ini seharga 60 juta dengan keuntungan yaitu memasang logo di poster, spanduk, dan layar LED di panggung. Nah, yang paket platinum ini seharga 80 juta dengan keuntungan yaitu memasang logo di poster, spanduk, layar LED di panggung, dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara di panggung. Nah, yang terakhir yaitu ada paket titanium seharga 100 juta dengan keuntungan yaitu memasang logo di spanduk, poster, layar LED di panggung, mendapatkan kesempatan untuk berbicara di panggung, dan mendapatkan akses VIP konser. Selanjutnya ada manfaat yang kami tawarkan. Yang pertama yaitu keterlibatan brand ini pada saat membuat konten online. Yang kedua yaitu mendapatkan area atau zona khusus sponsor. Yang ketiga yaitu penyebutan nama brand atau perusahaan pada saat acara konser. Dan yang terakhir yaitu pemasangan logo di poster, spanduk, layar LED, panggung. Sekian progres dari divisi saya yaitu penjualan dan sponsor. Terima kasih. Baik, saya dari divisi pemasaran akan menjelaskan progres laporan dari divisi pemasaran. Tujuan dari divisi pemasaran itu adalah untuk mempromosikan acara konten atau kegiatan nantinya. Kami telah membuat beberapa strategi untuk promosi. Yang pertama itu kampanye Desa Musik Platform. Nah, di kampanye ini kami nantinya akan merilis video singkat melalui platform media sosial untuk mempromosikan acara yang akan lakukan seperti Instagram, TikTok, maupun media sosial lainnya. Nah, yang kedua itu adalah kolaborasi dengan influencer musik. Dan kami telah mengidentifikasi beberapa influencer musik yang memiliki penggemar basis yang cocok dengan musik jazz yang akan kita konserkan nantinya. Nah, dengan kerjasama ini akan membantu kita untuk menyebarluaskan informasi tentang konser, menyelipkan teaser di konser mereka, dan mungkin akan mengadakan giveaway tiket melalui kanal mereka. Yang ketiga itu adalah konten interaktif penggemar.
Nah, selain dasar resmi, kami akan mengadakan rangkaian konten interaktif di media sosial. Ini berupa kuis, polling, untuk lalu yang didengar oleh yang didengar oleh para audiens, ataupun tantangan yang melibatkan penggemar dalam kegiatan kreatif terkait konten. Nah, kami itu adalah hashtag dan tagar resmi. Kami telah memiliki tagar resmi untuk konten ini yang akan digunakan secara luas di seluruh platform media sosial. Kami nanti juga akan mendorong penggemar untuk berkontribusi dengan konten mereka menggunakan hashtag ini untuk mendapatkan exposure yang lebih besar lagi. Tentunya itu adalah pemasaran berbayar dan juga retargeting. Nah, selain promosi organik, kami juga akan pemasaran berbayar di platform media sosial atau mencari untuk mencapai audiens lebih luas lagi. Kami akan menerapkan retargeting ini pada orang-orang yang telah memenuhi minat dengan melihat halaman tiket atau interaksi lainnya dengan konten promosi. Yang terakhir adalah konten behind the scene. Kami merencanakan untuk melakukan dan mengupload serangkaian konten behind the scene yang menampilkan persiapan dan juga latihan para artis nantinya. Nah, di persiapan ini akan memberikan pandangan intim kepada para penggemar tentang apa yang terjadi pada layar konser. Ini adalah strategi kami untuk penjualan tiket konser. Yang pertama itu kami akan menawarkan paket diskon dan penawaran khusus. Di paket diskon ini kami akan menghadirkan paket diskon untuk pembelian secara kelompok, seperti diskon pembelian lebih dari 1 tiket sekaligus. Ini dapat menjadi insentif bagi para teman yang lebih dari 1 atau grup ataupun keluarga untuk membeli tiket secara bersama-sama. Yang kedua itu early bird atau tiket pra penjualan. Nah, nantinya kami akan menawarkan tiket dengan harga khusus untuk pembelian dalam periode awal atau pra penjualan. Ini dapat memotivasi para penggemar untuk membeli tiket lebih awal dan memberikan kepastian kepada mereka. Yang ketiga itu giveaway dan kontes tiket. Nantinya kami akan melakukan giveaway tiket melalui kontes di media sosial, di mana penggemar bisa berpartisipasi dengan cara tertentu, misalnya membuat konten kreatif ataupun mereview informasi tentang konser. Nah, hal ini akan meningkatkan interaksi sosial media dan juga memperluas jangkauan promosi tiket. Selanjutnya adalah kemitraan dengan platform penjualan tiket. Nantinya kami akan bekerjasama dengan platform penjualan tiket online yang sangat populer dan juga memiliki basis pengguna yang besar untuk memudahkan proses pembelian tiket untuk para audiens. Kemitraan tersebut dapat berupa seperti Eventbrite, tiket.com ataupun GoTix yang bisa membantu mencapai audiens lebih luas lagi. Selanjutnya itu kampanye teaser tiket. Kami nantinya akan memulai kampanye teaser khusus untuk tiket yang menampilkan keuntungan dari menghadiri konser ini, misalnya untuk tiket silver, gold dan juga platinum nantinya, yang memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan para artis. Yang terakhir itu adalah penggunaan influencer untuk promosi tiket. Kami akan merencanakan untuk bekerjasama dengan para influencer yang memiliki basis penggemar yang besar untuk mempromosikan penjualan tiket ini. Nah, nantinya influencer ini memberikan kode promo ataupun melakukan giveaway tiket kepada pengikut mereka di media sosial. Baik, segitu yang dapat Divisi Pemasaran sampaikan. Sekian, terima kasih. Kenalkan, saya Ananta Yakobia, saya dari Divisi Keuangan dan Penganggaran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama yaitu membahas tentang sumber dana untuk acara konser kita pada tanggal 21 Desember 2023 nanti. Yaitu yang mana dari tim kita sendiri, kita berhasil memperoleh sebanyak 6 sponsor, yaitu yang pertama sponsorship Samsung, yaitu sebesar 6 juta. Yang kedua sponsorship Bank BCA sebesar 6.500.000, sponsorship Indosat sebesar 5 juta, sponsorship Grab sebesar 5 juta, sponsorship Tokopedia sebesar 4.500.000, dan bebek goreng Samet sebesar 2.500.000. Nah, di samping dari sponsorship, acara kita ini juga sumber dana acara kita ini juga dari penjualan tiket, yang mana dari penjualan tiket itu sendiri kita terdiri dari 3 kelompok ya tiket, yaitu yang pertama tiket kelas silver. Untuk tiket kelas silver itu sendiri kita mempunyai target untuk penjualan tiket itu sebanyak 1.600 tiket, yang masing-masing tiket itu seharga 200.000, dan apabila terjual semua kita akan mendapat uang sebanyak 400 juta. Terus kelompok tiket yang kedua adalah tiket kelas gold, yang mana tiket kelas gold ini kita mempunyai target penjualan sebesar 200
harga dari masing-masing unit tiket itu adalah sebesar 300.000. Dan apabila kalau misalnya terjual semua, kita akan mendapat uang sebanyak 280 juta. Kalau untuk tiket kelas platinum, kita dan untuk kelompok tiket yang terakhir adalah tiket kelas platinum, yang mana untuk target penjualan tiket kita itu sendiri adalah berkisar 500 tiket, yang masing-masing tiket tersebut memiliki harga 450.000. Dan nanti apabila terjual semua, kita akan mendapat besar pendapatan kita adalah sebesar 250 juta. Dan total dana yang didapat dari sponsorship dan penjualan tiket tersebut adalah sebesar 959.500. Lanjut ke yang kedua, yaitu pengeluaran dari berbagai divisi. Divisi yang pertama yaitu divisi perlengkapan. Untuk divisi perlengkapan itu sendiri, dia memerlukan yang pertama sewa tempat. Untuk sewa tempat di lapangan event itu seharga 10 juta. Yang kedua sewa dekor. Sewa dekor seharga 8.500. Sewa sound system sebanyak 1 unit seharga 5 juta. Sewa kursi platinum sebanyak 500 buah, yang masing-masing kursi tersebut seharga 15.500. Yang total, jadi kalau di total itu berjumlah 7.500. Terus sewa kursi gold yaitu sebanyak 800 kursi, yang dari masing-masing kursi tersebut seharga 7.500. Total dari sewa kursi gold adalah sebanyak 6 juta. Yang terakhir pulsa yang dibutuhkan oleh divisi perlengkapan adalah sebanyak 21.000. Yang totalnya tersebut menjadi 21.000. Jadi total yang diperlukan dari divisi perlengkapan adalah sebanyak 35.271.000. Lanjut ke divisi kedua, yaitu divisi operasi. Yang dibutuhkan oleh divisi operasi yang pertama adalah makan siang panitia. Makan siang panitia itu untuk per satu orang itu berjumlah 11.500. Total panitia kita berjumlah 41 orang. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk makan siang adalah sebanyak 471.500. Yang kedua, makan sore panitia. Untuk makan sore panitia itu sendiri jumlahnya sama dengan yang makan siang panitia tadi, yaitu sebanyak 471.500. Terus konsumsi platinum itu sendiri untuk per satu orang itu dia berkisar 10.000. Jadi 10.000 dikali dengan 500 orang, jadi itu 5 juta. Konsumsi gold, untuk harga dari masing konsumsi itu sendiri 9.000, yang mana dikali dengan 800 orang untuk yang tamu di gold, yaitu jadi jumlahnya itu berkisar menjadi 7.200. Terus konsumsi bintang tamu kita kan ada 8, jadi untuk per masing-masing bintang tamu tersebut snacknya itu harganya 54.500. Jadi total pengeluaran untuk konsumsi bintang tamu adalah sebanyak 436.000. Terus konsumsi snack dan buah bintang tamu. Untuk satu orang bintang tamu, untuk konsumsi snack dan buah itu seharga 25.000. Jadi totalnya tersebut menjadi 200.000. Konsumsi keamanan dan peralatan itu ada 7 orang, yang mana masing-masing orang tersebut konsumsinya itu seharga 11.500. Yang totalnya tersebut menjadi 80.500. Jadi total anggaran untuk untuk divisi operasi adalah sebesar 13.859.500. Lanjut ke divisi selanjutnya, yaitu divisi acara. Yang pertama yaitu untuk biaya sewa artis kita kan ada
Raisa, Tulus, dan Febri sama Afgan. Nah, jadi masing-masing artis tersebut adalah berkisar yang untuk Raisa sebesar 90 juta, yang untuk Tulus sebesar 75 juta, dan Febri sebesar 85 juta, dan Afgan sebesar 75 juta. Lanjut ke untuk biaya MC acara. Biaya MC acara ini biaya untuk MC acara ini adalah sebesar 12 juta. Terus selanjutnya itu biaya untuk band lokal. Band lokal ini memiliki harga sebesar 9 juta untuk sekali tampilnya. Dan keamanan untuk sewa keamanan untuk acara kita ini sebesar 1.750.000. Lanjut ke sewa mobil, yaitu sebesar 350.000 untuk satu mobil. Jadi kita memerlukan dua mobil. Jadi hasilnya itu, jadi total biaya yang diperlukan untuk sewa mobil itu adalah sebesar 700.000. Untuk biaya bensinnya sebesar 350.000 dikali 2 juga, jadi sebesar 1 juta. Terus yang terakhir biaya penginapan, karena untuk bintang tamu kita adalah 8, jadi 8 itu dikali dengan 500.000 untuk biaya sewa penginapan per malamnya, yaitu menjadi 4 juta. Nah, jadi total pengeluaran anggaran untuk seksi acara ini, untuk divisi acara ini adalah sebesar 352.301. Lanjut ke divisi selanjutnya adalah divisi publikasi. Yang diperlukan oleh divisi publikasi yang pertama adalah poster. Untuk poster ini, divisi publikasi rencananya akan membagikan poster sebanyak 100 poster, yang mana dari masing-masing poster tersebut harganya tersebut berkisar 2.500, yang totalnya tersebut menjadi 250.000. Terus yang kedua spanduk yang diperlukan oleh divisi publikasi sebanyak 30 spanduk, yang masing-masing spanduk tersebut seharga 80.000. Jadi totalnya untuk spanduk adalah 2.400.000. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu tiket yang diperlukan untuk acara konser kita ini adalah sebanyak 3.000 tiket. Dimana untuk sekali pencetakan tiket tersebut harganya itu berkisar 5.000, yang totalnya menjadi berarti 250.000. Terus pemasaran untuk di radio. Pemasaran untuk di radio ini rencananya tim publikasi kita akan melakukan publikasi sebanyak 6 kali, yang mana untuk sekali publikasi itu sekitar 600.000, yang totalnya menjadi 3.600.000. Terus pemasaran TV juga sebanyak 6 kali, yang sekali pemasaran TV itu dibanderol dengan harga 6.500.000. Jadi total 6 kali pemasaran TV adalah 39 juta. Jadi total anggaran untuk divisi publikasi adalah sebesar 50 juta. Lanjut, berarti total pengeluaran kita adalah sebesar 455.581.500. Tadi kan sumber dana perolehannya total sumber perolehan dananya tersebut adalah 959.500, dikurangi dengan total pengeluaran dari set anggaran tersebut berjumlah 455.581.500. Jadi total surplus untuk acara kita ini adalah 503.919.000. Sekian presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari divisi layanan tamu akan menjelaskan laporan terkait progres divisi layanan tamu untuk acara konser kita. Yang tujuannya ini adalah untuk melacak progres dari divisi layanan tamu dalam persiapan acara konser. Jadi, divisi layanan tamu telah aktif dalam persiapan untuk acara konser yang akan datang.
berbagai langkah sudah kami ambil. Salah satunya itu adalah pendaftaran volunteer. Nah, jadi kami telah melakukan perekrutan sukarelawan untuk membantu dan memberikan layanan kepada para pengunjung selama konser. Lalu pelatihan staff. Jadi di mana staf pelayanan tamu itu telah diberikan pelatihan khusus untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi dan memberikan layanan yang baik kepada para pengunjung. Lalu ketiga adalah perencanaan sistem antrean. Nah, perencanaan sistem antrean ini juga telah direvisi untuk memastikan bahwa pengunjung dapat masuk dan juga keluar secara lancar tanpa mengalami penumpukan yang tidak diinginkan. Lalu komunikasi dengan pengunjung juga telah kami susun, termasuk informasi terkait arahan menuju tempat konser, aturan dan juga informasi lainnya. Lalu peninjauan kebutuhan tambahan seperti layanan kesehatan ataupun area istirahat juga telah dilakukan untuk memastikan kenyamanan pengunjung. Nah, lalu untuk rencana lanjutannya itu kami akan melakukan yang pertama itu evaluasi kesiapan. Di mana evaluasi kesiapan ini dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan dari sistem dan juga staf pada hari konser. Lalu melakukan pemeriksaan akhir terhadap sistem antrean area layanan dan perlengkapan lainnya. Lalu berkoordinasi dengan tim keamanan dan juga tim lain untuk memastikan bahwa kolaborasi yang efisien selama acara. Lalu yang terakhir itu membuat rencana evaluasi pasca acara dengan tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan layanan tamu dan mencatat feedback untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, sebagai catatan tambahan, di sisi layanan tamu siap untuk mengatasi situasi darurat ataupun permintaan khusus yang mungkin muncul selama konser. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya dari divisi operasional acara akan menjelaskan hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu dari venue sendiri, dari depan stage itu ada tiket pavilion. Lalu di belakangnya ada tiket gold dan posisi paling belakang itu ada tiket silver. Untuk tiket gold sendiri itu memiliki benefit berupa kursi untuk duduk dan juga air mineral gratis dari kita. Lalu yang untuk kategori tiket gold itu akan mendapatkan kursi untuk duduk, sedangkan tiket silver itu berdiri. Lalu di sini ada beberapa hal yang mungkin kita perlu siapkan untuk acara nantinya. Yang pertama itu ada transportasi. Transportasi yang kita siapkan untuk artis-artis ini adalah mobil nantinya akan kita sewa. Mobil ini akan digunakan untuk menjemput artis dari bandara, penginapan, dari penginapan untuk tempat acara, sampai nantinya kita mengantarkan artisnya dari penginapan ke bandara lagi. Lalu selanjutnya itu ada penginapan. Di sini penginapan yang saya rekomendasikan itu Hotel Boro yang berlokasi di Jalan Riau. Karena selain hotel ini sudah kita muat, hotel ini juga memiliki harga terjangkau sehingga dapat menghemat pengeluaran kita nantinya. Baik, selanjutnya untuk konsumsinya itu kita akan menyediakan nasi kotak yang akan diberikan kayak gini yang beralamat di Jalan Seberangkas Tanah, dan juga buah-buahan untuk konsumsi mulut dan lainnya. Dan makanan selama di hotel akan ditanggung oleh pihak hotel, namun nanti juga akan dikontrol oleh divisi peralatan dari kami. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.